Maka dari itu ada sebuah dalil yang menjadi landasan atau dasar kenapa setiap hamba umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Muharram. Ketika itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda, dikisahkan dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayu siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Ada seorang pemuda yang datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Wahai Rasul, puasa apa yang paling utama setelah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan?" Faqala syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram. Kata baginda Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa di dalam bulan suci Ramadan itu adalah puasa yang engkau kerjakan di dalam bulannya Allah Subhanahu wa taala, atau bulan yang engkau sebutkan bulan tersebut sebagai bulan Muharram. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'iddatash shuhuri 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdullah alladzi abna syuhura was sinin bi ada'il amanah wa tablighir risalah wa isyrafil ummah ila al-islam was salamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bitaqwallah. Ittaqullaha ya ibadallah wa ahsinu yarhamukumullah. Inna rahmatallahi ta'ala qaribun minal muhsinin. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyya wa sara fi biladillahi aminah. Wa anna man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha tagashathu fil 'uqba fununun nadamati. Taqwa ilahal 'alamin fa innaha 'izzun wa hirzun fid dunya wal marja'i. Fiha ginad daraini fastamsik biha walzam tanal ma tashtahihi wa tadda'i. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khatib berkewajiban mengingatkan, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab satu-satunya cara agar kita mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para hamba-hambaku, berbekalah kalian selagi kalian hidup di dunia. Agar apa? Agar kalian mendapatkan keselamatan dunia hingga akhirat kelak nanti. Fa inna khairaz zadit taqwa. Dan sesungguhnya sebaik-baik perbekalan itu adalah dengan kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa bima'na imtithali awamirillah wajtinabi nawahihi fis sirri wal 'alan. Yang dimaksudkan takwa tersebut itu adalah senantiasa kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, fis sirri wal 'alan, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan di depan khalayak umum. Masyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pergantian tahun ini memberikan sebuah harapan baru. Disinilah doa berperan penting dalam mengarahkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca doa, khususnya doa yang sebagaimana dibacakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai tahun baru Islam, sebagaimana doa tersebut dikutip oleh Al-Imam As-Sayyidil Habib Uthman bin Aqil bin Yahya di dalam kitabnya Maslakul Akhyar. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal wa hadha 'amun jadidun qad aqbal. As'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliya'i wa la'auna 'ala hadhihi an-nafsil ammarati bisu'
wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau yang maha abadi, Engkau yang maha dahulu, yang maha awal. Wa ala fadlikal azim wa karimi judikal muawwal. Atas karuniamu yang begitu besar, atas kemurahanmu yang sangat mulia, dan Engkaulah adalah pintu harapan bagi kami. Wa hadza amun jadidun qad akbal, dan telah tiba tahun baru ini. As'alukal ismata fihi minasyaitani wa awliyai. Ya Allah, kami meminta suatu perlindungan darimu akan bujukan syaitan dan para bala tentaranya di tahun ini. Wala'auna ala hadhi nafsil ammarati bisu. Dan ya Allah, kami meminta pertolongan terhadapmu atas hawa nafsu yang selalu bergejolak di dalam hati kami. Dan kami meminta perlindungan darimu agar kami terhindar daripada melakukan suatu kejahatan. Wal ishtighala bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalal wal ikram. Ya Allah, kami pula meminta kepadamu agar Engkau menjadikan kami menjadi orang yang senantiasa sibuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Di tahun baru Islam ini, atau yang biasa disebut sebagai tahun Hijriyah, Muharram adalah awal bulan dalam perhitungan kalender Hijriyah. Penentuan awal bulan tersebut itu dicetuskan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Selain Muharram itu dipenuhi kemuliaan di dalamnya, Muharram juga ternyata di dalamnya terdapat suatu peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah di dalam Islam. Oleh karenanya, Muharram juga dikenal sebagai bulan pengampunan karena banyaknya keistimewaan serta mukjizat-mukjizat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun peristiwa-peristiwa tersebut telah disusun rapi oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam As-Sayyid Al-Bakri Muhammad Syafa' Ad-Dimyati di dalam kitabnya I'anatul Talibin yang merupakan hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibari, bahwa di dalam kitab tersebut dituliskan beberapa peristiwa yang terdapat atau terjadi di dalam bulan Muharram. Di antaranya itu adalah bahwa di dalam bulan Muharram diterima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam setelah diturunkannya dari surga Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya Nabi Allah Idris alaihissalam ke tempat yang sangatlah tinggi. Diturunkannya Nabi Allah Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang. Kemudian diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud. Begitu pula diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Diselamatkannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dikeluarkannya beliau dari penjara. Disembuhkannya penyakit buta Nabi Allah Yakub alaihissalam dengan wasilah pakaiannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitu pula disembuhkannya Nabi Allah Ayyub alaihissalam dari sakit kulit yang berkepanjangan. Begitu pula diselamatkannya Nabi Allah Yunus alaihissalam yang mana beliau ditelan oleh perut ikan Nun. Begitu juga diberikannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam sebuah kekuasaan, yaitu berupa kerajaan. Dan diantaranya pula yaitu adalah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam ke atas langit, di mana pada saat itu beliau sedang dikepung oleh bangsa Romawi. Masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Oleh karenanya, dengan peristiwa-peristiwa tersebut, ini mengajarkan kepada kita bahwa bulan Muharram ini merupakan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya bulan tersebut sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an secara khusus. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, 4 dari 12 bulan tersebut Allah kategorikan sebagai Ashhurul Hurum, Syahrul Haram, atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan apa yang dimaksud dari 4 bulan tersebut. Yang dimaksudkan itu adalah hunna Rajab Mudhar wa thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah
wa Dzulhijjah wal Muharram. 4 bulan yang dimaksudkan itu adalah diantaranya yang pertama bulan Rajab yang disendirikan, kemudian 3 bulan yang berturut-turut, yaitu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Begitu pula para ulama menafsirkan kenapa 4 bulan tersebut dikategorikan sebagai Asyhurul Hurum atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan alasan bulan tersebut dikategorikan sebagai Asyhurul Hurum bima'na annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'ata fiha aktsarus sawaban. Siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan suatu bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa, perbuatan yang dapat menjadikan dirinya itu semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kerjakan di dalam 4 bulan tersebut, maka mereka akan mendapati ganjaran dosa itu jauh lebih besar daripada dosa yang mereka dapati di luar 4 bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsar tawaban. Siapapun di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan suatu bentuk ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala apa yang dapat menjadikan dirinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kerjakan di dalam 4 bulan tersebut, maka mereka akan mendapati ganjaran pahala itu jauh lebih besar daripada pahala yang mereka dapati di luar 4 bulan tersebut. Masyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara kemuliaan bulan Muharram pula bahwa bulan tersebut itu dijuluki sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Muharram dianjurkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak melaksanakan amalan ibadah sunnah. Satu di antara ibadah sunnah yang dimaksudkan itu adalah yaitu puasa di dalam bulan Muharram. Maka dari itu ada sebuah dalil yang menjadi landasan atau dasar kenapa setiap hamba umat Nabi Muhammad dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Muharram. Ketika itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warda. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayu siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Ada seorang pemuda yang datang menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bertanya, "Wahai Rasul, puasa apa yang paling utama setelah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan suci Ramadan?" Faqala, "Syahrullahil ladzi tad'unahu al-Muharram." Kata baginda Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa di dalam bulan suci Ramadan itu adalah puasa yang engkau kerjakan di dalam bulannya Allah Subhanahu wa taala, atau bulan yang engkau sebutkan bulan tersebut sebagai bulan Muharram. Maka dari itu para ulama mengatakan tentang kemuliaan puasa di dalam bulan suci Muharram tersebut. Satu di antaranya di dalam kitab Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutip salah satu ungkapan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, "Inna makana shaumul Muharram afdal siyam ba'da syahri Ramadan, fakana istiftahuha bis-shaumil ladzi huwa afdalul a'mal." Kata beliau apa? Puasa yang paling utama setelah pelaksanaan puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan di dalam bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram itu merupakan awal daripada tahun Hijriah, di mana di dalam awal tahun Hijriah tersebut kita dianjurkan untuk melaksanakan suatu amalan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita menjalankan ibadah puasa. Masyaallah hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menjadikan kita senantiasa dapat terus menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan tentunya kita berharap agar Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil a'lam wa biqaulihi subhanahu wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa maulana Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Al-azizil ghaffar. Muqaddaril aqdar. Musarrifil umur, mukawwiril laili 'alan nahar. Tabsiratan lidawil qulubi wal absar. Wa tadhkiratan liulil albabi wal i'tibar. Alladhi ayqaza min khalqihi man istafahu fa adkhalahu fi jumlatil akhyar. Wa waffaqa man ijtabahu min 'abidihi faja'alahu minal muqarrabin al abrar. Wa bassara man ahabbahu fazahadahum fi hadhihi ad-dar. Ahmaduhu ablaghal hamdi 'ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi. Wa asyhadu an la ilaha illallahul azim al-wahidus samadul azizul hakim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhlukin wa karamus sabiqin wal lahiqin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sairin nabiyyin wa ali kulli sahabati ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah, inni musikum wa nafsiya bi taqwallah. Alayka bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbaka nazifhu minar rijsi wad daran. Wattaqullaha ya ibadallah wa darul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'at wa huduril jumu'ati wal jama'at. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi al musaddihati bi qudsi wa ayyada bihi al mu'minina min ibadihi ta'mima. فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك ومجد وعزم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية رسول الله أجمعين وعلى خليفته من بعده المختار وصاحبه وأنيسه في الغار إمام أهل البركة عن خلافة أمته بالتحقيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الناطق بالصواب شهيد المهراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى الناصح لله في السر والعلن وأن استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي نبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الاسلام والمسلمين واحفظ سائر بلاد المسلمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يأمركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.